Ibu Bapak, saudari-saudara, tema yang kita renungkan dalam penutupan tahun 2025 ini adalah Kristus Yesus. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan dia adalah akhir. Tadi di dalam Injil kita dengar sabda itu. Pada awal mula adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan oleh firman itu segala sesuatu dijadikan. Dan tidak ada yang terjadi tanpa firman itu. Berarti Kristus itu sudah ada sebelum waktu. Maka dia disebut sebagai awal dan permulaan sekali, Alfa. Tetapi juga setelah Kristus tidak ada lagi Kristus yang lain, maka dia adalah akhir. Jadi Yesus Kristus yang ibu bapak percaya dan yang saya percaya adalah dia yang awal, yang ada sebelum waktu, kemudian diperanakan dan hadir di dalam waktu, tetapi dia juga adalah yang terakhir. Tidak ada lagi Kristus yang lain. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, dalam konteks itu awal dan akhir, Alfa dan Omega, tahun-tahun kita itu berjalan dan terlaksana. Mulai dari tahun pertama Masehi dan tahun-tahun sebelumnya lagi itu terjadi di dalam kurun waktu Alfa dan Omega ini. Maka pada akhir dari tahun kita pantas untuk membuat satu permenungan tentang kehidupan. Permenungan pertama adalah bagaimana cara kita memandang kehidupan kita, terutama sepanjang tahun yang sudah mau lewat beberapa jam lagi. Ada orang yang memandang kehidupannya dengan bercanda, dengan tertawa, dengan santai. Ada orang yang memandang kehidupannya dengan air mata. Ada orang yang memandang kehidupannya dengan berkas-berkas luka pada jiwa. Ada orang juga yang memandang kehidupannya dengan satu keberanian hati. Tetapi Kristus mengajarkan kita untuk memandang kehidupan kita dengan iman. Dengan pikiran yang jernih. Kita memandang kehidupan kita, entah itu suka, entah itu duka, entah itu keberhasilan, entah itu kegagalan. Kristus mengajarkan kita untuk memandang kehidupan kita dengan pikiran yang jernih. Dan iman memberi kepada kita pikiran yang jernih itu. Bagaimana caranya kita mengevaluasi kehidupan kita sepanjang tahun ini? Kita mesti pakai kaca pembesar, yaitu iman. Dengan iman itulah kita akan melihat bahwa entah hidup kita berhasil, entah hidup kita gagal, entah hidup kita penuh dengan tertawa, entah hidup kita penuh dengan air mata, entah hidup kita sehat, atau hidup kita penuh dengan penderitaan, semuanya itu di dalam terang iman kita akan mengaku bahwa ada awalnya berasal dari Tuhan dan kita juga akan berakhir pada Tuhan. Itu kesimpulannya. Dengan iman kita akan melihat semuanya jernih. Maka pengalaman-pengalaman iman sepanjang tahun 2025, pengalaman yang kaya raya dan bervariasi itu amat berharga. Lebih berharga daripada hidup menurut perasaan saja atau hidup menurut hawa nafsu saja. Ini yang pertama. Kita memandang kehidupan kita dengan iman. Yang kedua,
kita mesti tiba juga kepada satu kesimpulan bahwa hidup harus kita jalani, tetapi lebih daripada itu kita harus menikmati kehidupan. Nah, banyak dari antara kita hanya tiba kepada ya udah kita jalani saja, tetapi tidak menikmati kehidupan. Tetapi mengapa kita tidak bisa menikmati hidup? Karena kita belum menemukan makna. Dan untuk menemukan makna itu, Kristus menjadi manusia. Dia menolong kita. Sabda yang menjelma menjadi manusia. Firman yang berkemah di tengah-tengah kita. Dialah memberi kita cahaya untuk menemukan makna dari kehidupan kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, makna itu dia tidak datang dari bumi. Makna kehidupan kita. Makna hidup itu juga tidak datang dari cakrawala yang jauh. Juga tidak datang dari langit biru atau datang dari planet-planet lain. Tidak. Makna hidup itu datang dari cahaya yang turun dari surga. Sabda yang menjadi manusia. Dan makna hidup itu yang dapat membuat hidup kita, sekalipun hidup kita itu kadang-kadang tiba kepada kehancuran, hidup kita itu kadang-kadang berada pada posisi di mana segala-galanya berantakan, tetapi hidup yang dituntun oleh makna dan makna yang datang dari Kristus, hidup yang berantakan itu akan tertata kembali. Kalau kita hidup tanpa makna, maka hidup kita akan hancur dan hancur total. Tidak bisa tertata kembali lagi. Tetapi kalau hidup kita dituntun oleh makna dan makna itu datang dari Kristus, hidup kita itu akan tertata kembali. Yang ketiga adalah keberanian untuk hidup. Antara awal dan akhir kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, akan berakhir kepada Allah. Ini sesuatu yang amat pasti, berasal dari Allah dan akan berakhir kepada Allah. Nah, di antara berasal dari Allah dan kembali kepada Allah itu kita butuh satu keberanian dan kreativitas untuk hidup. Karena hidup kita ini banyak teka-teki, banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak sekali tanda tanya yang mungkin orang memberi jawaban, tetapi jawaban itu selalu tidak pasti. Orang memberi jawaban, tetapi jawaban itu minim sekali. Orang memberi jawaban, tetapi jawaban yang ada itu meragukan. Orang memberi jawaban, tetapi kualitas dari jawaban itu juga membingungkan kita. Maka kita mesti punya satu keberanian untuk membangun hidup dan kreativitas. Nah, bagaimana caranya, ibu bapak? Kita mesti berani memberi ruang kepada mimpi-mimpi kita. Keberanian memberi ruang seluas-luasnya kepada apa yang kita mimpikan. Dan bersama-sama dengan Tuhan kita mau mewujudkan mimpi itu. Berarti satu keberanian untuk berani memandang jauh ke depan, horizon yang jauh, tetapi berani juga melihat apa yang ada di depan mata kita. Yang di depan mata kita hadapi dengan hati, dengan pikiran yang tenang, tetapi juga keberanian melihat jauh ke depan dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan rahmat Allah. Nah, itulah yang akan membuat kita berani dan kreatif di dalam kurun waktu awal dan akhir itu. Dan yang terakhir adalah harapan. Kita mesti berharap. Sebab kalau tidak ada harapan, maka hidup kita akan benar-benar hancur. Karena apa? Kalau kita melihat di luar diri kita, maka banyak sekali hal-hal yang menjengkelkan kita. Banyak hal yang membuat kita tidak puas yang ada di luar kita. Tetapi di dalam diri kita juga berada banyak, tercampur banyak sekali
pikiran-pikiran yang negatif. Umpamanya kita ada ambisi, ada dendam, ada kebencian, ada iri hati, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Itu semua ada di dalam diri kita. Nah, kalau harapan tidak cepat tumbuh di batang-batang hati kita, maka sulit untuk kita maju ke depan. Nah, apa yang kita harapkan sebagai orang beriman di tahun 2026? Menurut hemat saya, yang kita harapkan, dan ini menurut saya juga kebijaksanaan yang paling tinggi adalah kita berharap akan kuasa, tetapi sekaligus akan kasih dari Allah. Itu maksud Allah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Bacaan pertama tadi mengajak kita supaya jangan kita menolak Tuhan. Jangan kita menyingkirkan Allah dari dalam perjalanan hidup kita. Kita mesti belajar berani menerima Dia, memberi ruang seluas-luasnya bagi Allah untuk bekerja bersama-sama dengan kita dalam perjalanan hidup kita. Menerima Allah yang menjadi manusia dan Dia mengenal semua perjuangan dan pergumulan kita. Dengan menerima Dia dan dengan percaya kepada Dia, kita mempunyai satu kekuatan besar, harapan besar bahwa apa yang kita mimpikan dapat terlaksana karena kita tidak sendirian, kita berjalan bersama-sama dengan tangan Tuhan yang menyertai kita. Nah, harapan harus kita bangun sebab harapan akan kuasa Allah dan harapan akan kasih Allah akan membuat kita berjalan dengan kekuatan. Sebagai akhir dari permenungan ini, saya mengharap kepada kita semua supaya kita berani percaya. Walaupun kita sekarang dikuasai oleh ilmu, dikuasai oleh teknologi, dikuasai oleh metodologi, dikuasai oleh pelbagai macam analisa-analisa yang modern, sekalipun itu semua sedang menguasai kita, saya berharap kita semua percaya akan satu hal ini, yaitu semua yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, semua yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, dan semua yang akan terjadi dalam kehidupan kita, yang sudah, yang sedang, dan yang akan, semuanya itu akan berakhir hanya di dalam satu tangan, yaitu tangan Allah yang maha baik dan maha rahim. Semoga ini menjadi pegangan kita untuk memasuki tahun 2026. Semua yang sudah terjadi, semua yang sedang terjadi, dan semua yang akan terjadi akan berakhir di tangan Allah yang maha rahim. Amin.